Halo semua, saya Sabila Bintang Kusuma Dewi dari kelas 13 IJA akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di CV Mulia Mandiri. Yang pertama, latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan merupakan program yang wajib dilaksanakan dan diterapkan di SMK, sehingga siswa memiliki pengalaman belajar di sekolah dan di dunia kerja. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar di masa mendatang, para siswa dapat bersaing dalam dunia kerja untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan teknis dengan wawasan yang luas dan fleksibel di era kemajuan iptek serta mengasah dan mengimplementasikan materi yang diperoleh terkait jurusannya. Selanjutnya, dasar hukum PKL. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Empat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 garing MIN garing per garing 1 garing 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 4678 garing D garing Kep garing MK garing 2016 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. 7. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Selanjutnya, tujuan PKL. Yang pertama, untuk menerapkan pelajaran yang telah didapatkan selama sekolah. 2. Memperkenalkan siswa pada dunia kerja yang sesungguhnya. 3. Membentuk pola bagi pikir yang membangun siswa terhadap dunia kerja. 4. Melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. 5. Memperluas wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan di tempat di mana siswa melaksanakan praktik kerja lapangan. 6. Menambah relasi kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia lapangan. 7. Menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa untuk diterapkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. 8. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan dunia kerja yang ditekuni. 9. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai tuntutan pasar kerja global. Selanjutnya, manfaat PKL. Manfaat PKL dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi siswa, yaitu dapat beradaptasi dengan dunia kerja, menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja, meningkatkan keterampilan serta pengetahuan seputar dunia kerja, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Lalu untuk sekolah, yang pertama untuk meningkatkan citra sekolah, meningkatkan kualitas lulusan-lulusan dari sekolah, terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan, dan memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Selanjutnya, bagi perusahaan, yang pertama mendapat tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, dapat sebagai koreksi untuk meningkatkan produk maupun tenaga kerja bagi perusahaan, memberikan dan meningkatkan citra yang positif, dan yang terakhir sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program kerja pemerintah. Selanjutnya, tugas peserta PKL yang pertama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan selama minimal 6 bulan seperti syarat kelulusan sekolah. 2. Menaati peraturan dan tata tertib baik dari perusahaan maupun dari sekolah. 3. Bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama dengan sesama siswa PKL maupun karyawan di perusahaan. 4. Menjaga nama baik perusahaan dan sekolah. 5. Menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan sesama siswa PKL maupun karyawan. 6. Mengisi buku jurnal PKL secara rutin. 7. Berkomunikasi dengan guru pembimbing dari sekolah maupun pembimbing selama di PKL. 8. Mengerjakan tugas akhir dari sekolah sebagai bukti dan verifikasi semua produk PKL telah dijalani oleh peserta didik dengan baik. 9. Menyusun laporan dari kegiatan praktik kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Bab 2 yaitu profil singkat perusahaan. CV Mulia Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kontraktor telekomunikasi
di mana bisnis utamanya adalah memberikan solusi dalam pertelekomunikasian, termasuk untuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering berupa generator set or genset, maintenance dan instalasi base transceiver station tower atau BTS tower di berbagai daerah di Indonesia. CV Mulia Mandiri sendiri memiliki kantor pusat yang berada di Klaten, tepatnya yaitu di Jalan Pemuda nomor 281, Melinjon, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten. Sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri, tentunya CV Mulia Mandiri memiliki visi misi yang jelas, yaitu our vision to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Our mission creating and providing value-add solution for clients through service excellence. Our 5 core value, customer first, dedication, continuous improvement, integrity, and teamwork. Our tagline, bring solution to you. Selanjutnya, ini ada struktur perusahaan di CV Mulia Mandiri. Nah, di sini saya PKL di bagian korektif tim sebagai admin korektif subdokumen. Sebagai admin korektif subdokumen, saya memiliki 2 job desk utama, yaitu menyusun laporan dan mengawal progres. Terkait dengan job desk ini akan saya bahas di bab 3 tentang kegiatan PKL. Next, ini ada peraturan perusahaan. Yang pertama tentang tenaga kerja. Di CV Mulia Mandiri berlaku sistem 5 hari kerja, di mana setiap harinya kita bekerja 8 jam. Dengan ketentuan masuk pukul 8 dan pulang pukul 5 sore, dengan istirahat di pukul 12 siang sampai 1 siang. Untuk seragam, setiap hari Senin, perempuan harus menggunakan rok, untuk atasannya bisa hem, blus, kemeja, blazer maupun gaun terusan atau gamis. Untuk Selasa dan Rabu ini menggunakan blus, kemeja atau blazer atau gaun terusan. Untuk Kamis menggunakan pakaian batik dan untuk Jumat menggunakan pakaian bebas atau kaos. Selanjutnya tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk dan pulang kerja. 2. Setiap karyawan diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi serta menaati ketentuan pakaian yang telah dibuat. 4. Setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan. 5. Setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. 6. Setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi dan atau surat-surat pribadi. 7. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. 8. Sesama karyawan CV Mulia Mandiri tidak diperbolehkan memiliki hubungan suami istri. 9. Apabila karyawan melanggar peraturan poin 8, maka secara sukarela salah satu karyawan tersebut mengundurkan diri. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja masing-masing. 2. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lain. 3. Setiap karyawan harus patuh dengan ketentuan keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. 4. Apabila karyawan menemui hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. 5. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Selanjutnya terkait rekrutmen karyawan. Yang pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. 3. Setiap calon karyawan wajib mengikuti tes. 4. Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus tes dari perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan paling lama 3 bulan. 5. Adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. 6. Selama masa percobaan, masing-masing pihak dapat memutuskan bekerja setiap saat tanpa syarat. 9.
Calon karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, terkait rekrutmen karyawan ini, jika kalian PKL di CV Mulia Mandiri, kalian akan mendapat peluang yang besar untuk ditawari lanjut kerja di sana. Tetapi hal ini tidak bersifat memaksa, boleh lanjut, boleh tidak, dan yang ditawari tidak semua siswa yang PKL di sana, melainkan dipilih sesuai kemampuan. Selanjutnya, kegiatan PKL. Yang pertama itu instalasi Line. Aplikasi Line ini harus dan wajib banget kalian punya kalau PKL di CV Mulia Mandiri, karena untuk berkomunikasi terkait dengan pekerjaan, itu semua menggunakan Line. Seperti absensi, eh, mengirim tugas, mendapat tugas, berkoordinasi dengan tim lapangan, berkoordinasi dengan pembimbing, itu semua menggunakan Line. Main job desk saya selama PKL di CV Mulia Mandiri itu ada dua. Yang pertama yaitu menyusun laporan, yang kedua yaitu membantu mengawal progres mini TII, verticality maupun pengencangan baut. Nah, membantu mengawal progres ini maksudnya gimana? Membantu mengawal progres itu saya sebagai admin berhubungan langsung dengan tim lapangan atau tim PIC terkait dengan foto-foto yang diperlukan untuk menyusun laporan. Jadi nanti tim lapangan akan mengirim foto-foto yang digunakan untuk menyusun laporan. Setelah itu, saya sebagai admin akan mengkoreksi apakah foto tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perusahaan atau belum. Jika sudah sesuai, maka boleh di-OK atau di-approve. Kalau belum sesuai, segera bilang ke timnya supaya bisa diperbaiki secepatnya. Nah, langsung saja ke yang pertama, mini TII ini dilakukan untuk mengetahui keadaan tower secara rinci. Job desk-nya selaku admin ada dua, yaitu mengawal progres mini TII dan menyusun laporan. Mini TII ini, jadi nanti tim dari lapangan akan datang ke tower, lalu akan mengecek keadaan keseluruhan tower dari bawah sampai atas. Nah, kita sebagai admin nanti akan mengoreksi foto-fotonya, setelah itu kalau udah selesai, disusun laporannya. Selanjutnya, verticality ini dilakukan untuk mengetahui kemiringan suatu tower. Verticality ini tidak sekompleks mini TII. Untuk penyusunan laporannya juga lebih cepat dan lebih sederhana. Selanjutnya, pengencangan baut. Nah, pengencangan baut ini dilakukan sebagai dampak dari report verticality yang OT atau tidak memenuhi syarat. Job desk-nya sama, yaitu mengawal dan menyusun laporan. Untuk pengencangan baut ini lebih sederhana lagi daripada verticality karena hanya menyusun foto sesudah dan sebelum. Jadi, sebelum baut dikencangkan dan sesudah baut dikencangkan. Selanjutnya ini foto kegiatan PKL, lebih tepatnya saat pengawalan. Nah, jadi untuk mengawal itu, kita juga udah dikasih tim masing-masing. Jadi tidak mungkin kalau mengawal tim lain. Contohnya saya mendapat tim Pekanbaru. Nah, otomatis kalau tim ini jalan selama hari kerja, pasti saya yang akan mengawal. Begitu juga dengan verticality. Dan kalau misalnya sudah oke, nanti kita bilang oke. Kalau ada yang belum sesuai, kita langsung saja bilang ke grupnya, sama ditunjukin kurang apa, gitu. Ini selanjutnya ada foto pengumpulan tugas. Untuk pengumpulan tugasnya itu melalui Line. Untuk absensi juga melewati Line. Untuk pengumuman-pengumuman itu juga lewat Line karena pada saat saya PKL itu masih corona, jadi masih WFH. Selanjutnya, kesesuaian kompetensi di sekolah dengan perusahaan. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di CV Mulia Mandiri Klaten, sebagai admin korektif subdokumen, hanya ada beberapa kompetensi yang diajarkan di sekolah yang dapat terrealisasi di perusahaan. Yang pertama, pelajaran Siskomdik tentang kompetensi pengoperasian Microsoft Office dan penggunaannya sesuai dengan kompetensi baik di sekolah maupun di perusahaan. Nah, jadi untuk ini itu yang penting bisa Microsoft Office Excel karena di sana yang digunakan mostly Microsoft
Office Excel dan itu sederhana, cuman kayak masukin data, gambar-gambar seperti itu. Kalau untuk rumus-rumus itu sudah tersedia dari sana, formnya atau template-nya, jadi kita tinggal masukin aja. Selanjutnya yaitu pelajaran PKK tentang bagaimana melakukan kerja tim yang diterapkan juga di perusahaan, serta tentang kompetensi pemecahan masalah dan pencarian solusinya yang juga diterapkan di perusahaan. Nah, karena PKL di CV Mulia Mandiri ini sistemnya tim, jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Selain itu, untuk pengawalan, itu kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik karena kita juga tentunya nanti akan ditemukan kendala-kendala yang harus bisa kita pecahkan. Walaupun untuk pemecahan masalah itu kita bisa sama konsultasi ke pembimbing selama di PKL, tapi juga lebih baik kalau bisa nyelesain sendiri. Selanjutnya, saran untuk adik kelas yang pertama yaitu belajar dengan giat dan disiplin agar saat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan sudah mempunyai beberapa bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, selalu menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas serta kejuruan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi keahlian maupun keterampilan lain yang sekiranya dapat digunakan selama praktik kerja lapangan. 4. Melakukan persiapan dengan mencari referensi tempat praktik kerja lapangan yang sesuai dengan kompetensi yang sudah dipelajari di sekolah agar tidak kebingungan saat akan melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang kelima, jangan hanya terfokus pada satu tempat PKL saja, carilah minimal 3 pilihan tempat PKL, karena jika pilihan utama sudah tidak menerima anak PKL lagi atau sudah terisi, maka masih punya 2 pilihan cadangan. Yang terakhir yaitu jangan terburu-buru dalam mencari tempat praktik kerja lapangan, usahakan mendaftar di perusahaan yang sesuai jurusan terlebih dahulu. Selanjutnya suka duka. Dari sukanya yaitu dikasih uang saku, habis itu deket juga dari rumah, pembimbing-pembimbingnya juga ramah, terus dari CV Mulia Mandiri juga memberi fasilitas yang lengkap, seperti laptop, mouse, wifi waktu ngantor. Terus dukanya itu mungkin karena waktu itu saya WFH, jadi kurang bisa berinteraksi atau bercengkrama dengan karyawan dan juga pembimbingnya. Habis itu juga dari sisi tekanan pekerjaan, itu karena sehari itu nyelesainnya nggak cuma satu job desk aja. Maksudnya sehari itu menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi juga ada untungnya kita jadi bisa tanggung jawab dan disiplin. Mungkin itu aja sih dari saya untuk suka duka. Terima kasih. Kalau misal mau ada pertanyaan, boleh banget langsung kontak saya melalui DM di @sabilabintang_ atau melalui email, nanti akan saya cantumkan di description box. Sekian, terima kasih.